Sahabat Kartini, jumpa lagi dengan saya Nita Junita, tentunya dalam program Jendela Sehat Kartini. Nah, di episode yang ke-26 ini kita akan sekaligus memperingati Hari Kesehatan Jiwa di tanggal 10 Oktober 2024. Kita akan membahas tentang mengapa kesehatan mental perlu menjadi prioritas di tempat kerja. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita di studio Dr. Dickson Lego, SPKJ. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Kak Nita. Gimana kabarnya hari ini dok? Baik ya. Baik ya. Ini yang kali kedua ya. Kali kedua betul. Saya mau ngomong tapi dokter sudah ngomong duluan. Baik dokter, terima kasih sudah menyempatkan hadir kembali untuk kedua kalinya di Jendela Sehat Kartini. Untuk sahabat Kartini, terima kasih sudah setia dengan Jendela Sehat Kartini. Semoga edukasi dan informasi kesehatan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Kartini di rumah. Nah dokter, kesehatan mental adalah isu yang banyak dibahas akhir-akhir ini dokter ya. Terutama setelah ditemukan banyaknya kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi di kalangan orang-orang berusia muda malah ya. Terus di zaman sekarang memang gangguan kesehatan mental itu bisa terjadi pada siapa saja dokter. Iya. Nah untuk itu pertanyaan yang pertama nih dokter, mengapa isu kesehatan mental di tempat kerja penting untuk dibahas dok? Baik, terima kasih Kanita. Sahabat Kartini, kali ini memang berkaitan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa pada di tempat kerja, ya, atau kita bilang kantor. Betul dokter. Ya, jadi kita bicara tentang karyawan, baik PNS ataupun yang swasta. Nah, kenapa paling banyak atau menjadi prioritas pada mereka yang bekerja? Karena Kanita kalau kita lihat kita yang bekerja, jamnya kita coba kita bayangkan dari pagi jam 7 pulangnya jam 4 atau jam 5. Jadi waktunya kita itu paling banyak di tempat kerja. Betul, baik swasta maupun pemerintah sekarang ya. Itu kalau di daerah-daerah begini, tapi kalau di kota besar ya sahabat Kartini, malah kita kerja dari jam 7:30, tapi kita keluar rumah dari jam 5 pagi kita udah keluar. Pulang jam 5 sampai rumah itu mungkin jam 7 jam 8 malam. Jadi kalau itu terjadi terus-menerus setiap hari itu rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental, ya. Nah, selain waktu kita banyak di kantor atau di perkantoran, ya, ada juga dengan studi, ya mungkin studi kecil-kecilan yang mengatakan memang 90% karyawan mengalami stres ketika di tempat kerja. Betul dong. Seperti itu, ya. Begitu. Seperti itu dokter ya. Nah dokter, apakah yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental di tempat kerja sendiri dokter? Oke, kalau bicara tentang penyebab ya, penyebab di tempat kerja atau penyebab di kantor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental ya. Contohnya bisa karena ya beban kerja yang terlalu banyak, kemudian tenggat waktunya terlalu mepet. Jadi kita dikejar-kejar deadline. Nah itu terus-menerus juga bisa membuat kita rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Selain beban kerja, jam kerja seperti tadi yang saya katakan, jam kerja rata-rata kalau nggak salah sekarang usahakan jangan di atas 40 jam per minggu. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah bayangkan kita kalau ada kerja yang sampai lembur dan itu terjadi terus-menerus, rentan juga kita mengalami kelelahan, stres, yaitu gangguan kesehatan mental. Seperti itu. Baik dokter, apakah tanda dan gejala seorang mengalami tekanan psikis di tempat kerja dokter? Oh ya, kalau tanda terhadap karyawan-karyawan ya, kita anggap karyawan berarti pertama bisa saja karyawan itu mengalami misalnya gangguan tidur. Ya, gangguan tidur itu gejala-gejala awal karena ya mikirin terus dengan deadline ya. Gangguan tidur, kemudian gangguan konsentrasi. Ya, gangguan konsentrasi ini nanti menyebabkan pekerjaan kita banyak yang terbengkalai. Nah, pekerjaan jadi terbengkalai tentu akan mempengaruhi kinerja. Iya, Dok. Kinerja kita sebagai karyawan atau teman-teman di rumah ya. Nah, berdampak terakhir di produktivitas nanti dari suatu perkantoran atau institusi atau organisasi dan sebagainya. Berarti berpengaruh di kinerja juga dokter ya? Oh iya, pasti. Orang yang gangguan perhatian, gangguan konsentrasi tentu kerjanya dia nggak beres kan? Berdampak di situ.
Baik dokter, mengapa kesehatan mental ini perlu menjadi prioritas di tempat kerja, di perkantoran sendiri dokter? Oh ya, seperti tadi ya, saya Iya. sudah jawab bahwa sekarang angka gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan semakin lama semakin banyak atau semakin meningkat. Dan tidak pada umur-umur tertentu, tapi pada semua umur. Walaupun dulu memang dikatakan bahwa pada umur-umur produktif ya, Iya, dewasa betul, muda. dokter, iya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang menyebabkan seseorang karyawan itu mengalami gangguan kesehatan mental. Selain tadi saya bilang, selain beban kerja, Iya. ya mungkin di kantor juga ada diskriminatif yang kita juga nggak tahu, Iya. atau mungkin sekarang lagi isu tentang pembulian, Iya, bisa betul. saja ada di perkantoran, dan itu rentan menyebabkan gangguan kesehatan mental juga. Baik dokter, mungkin apakah dampak yang mungkin terjadi jika isu kesehatan mental ini di tempat kerja ini diabaikan dokter? Karena mungkin orang pikir bahwa mungkin hal yang tidak penting ya, padahal ternyata kalau dibiarkan terus-menerus efeknya akan lebih parah dokter ya. Jadi dampak bisa dua ya, Iya dok. bisa pada individu itu langsung, Iya. atau pada perkantoran sendiri atau institusi, instansi atau organisasi. Pada individu ya bisa langsung mengalami stres ya. Stres bisa dari ringan sampai yang berat, atau gangguan jiwa yang ringan sampai yang berat. Macam-macam itu. Iya, iya dok. Tadi misalnya yang ringan bisa mulai gangguan tidur, ya, gangguan perhatian, gangguan konsentrasi dan sebagainya. Nah, pada institusinya atau organisasi ataupun pada perkantorannya tentu mengalami apa yang kita katakan dengan, karena karyawan yang mengalami gangguan kesehatan mental tentu mempengaruhi kinerja. Kinerja mempengaruhi produktivitas dari perkantoran tersebut. Ya. Iya, dok. Nanti berdampak di misalnya pendapatan dari suatu perkantoran atau institusi. Itu nantinya seperti itu. Dampaknya luas jadinya dokter Luas, ya. ya. Jadi satu orang karyawan bisa berdampak di mempengaruhi satu perkantoran. Ya. perkantoran. Nah dokter, mungkin dari gangguan tidur orang mungkin dibilang bahwa itu gangguan-gangguan biasa dokter ya. Mungkin kalau saya sendiri gangguan tidur itu hal biasa. Tapi hal-hal yang seperti itu, gejala-gejala yang ringan seperti itu, apakah perlu dokter setelah mendapatkan gejala seperti itu konsultasi ke dokter SPKJ dokter? Ya, kalau memang gangguan tidur, gangguan konsentrasi itu sudah terjadi, boleh dikatakan terus-menerus hampir tiap hari, saya rasa lebih bagus segera datang untuk berkonsultasi. Tapi kalau hanya sekali-sekali berarti belum menjadi suatu hal yang mengganggu sekali buat karyawannya. Berarti memang untuk sahabat Kartini kalau seandainya gangguan tidurnya terus-menerus dokter ya, itu mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter SPKJ. Dan di Rumah Sakit Kartini sendiri juga dokter Dixon ada di sini prakteknya setiap hari Senin sampai dengan Kamis di jam 5 sore sampai jam 7 malam ya dokter. Iya, betul sekali. Betul. Baik dokter, apa strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres di tempat kerja dokter? Jadi strategi Iya dok. sama dengan kiat ya, supaya kita tidak mengalami stres tanda petik ya, atau mengalami malah gangguan kesehatan mental. Bisa saja dengan kita harus pintar-pintar membagi keseimbangan antara bekerja di kantor dengan kehidupan di rumah. Sekali lagi, sebaiknya memang kita tidak membawa tugas-tugas di kantor yang tidak selesai, kita bekerja di rumah. Nah itu nanti nggak bagus. Jadi kita harus pisahkan. Kalau di kantor kerja, di rumah untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Jadi itu harus pintar-pintar supaya seimbang. Ya, yang berikutnya bisa kita mengelola stres yang sederhana-sederhana. Ya, misalnya kita melakukan aktivitas atau hobi yang menyenangkan. Contohnya olahraga, ya, olahraga, jalan pagi dan sebagainya, atau bidang seni. Iya dok. Ya, kalau bisa cuti ya ambil cuti. Karena itu penting sekali untuk mengimbangi kita. Ya, yang kemudian kita juga harus membiasakan fokus pada hal-hal yang positif. Kita bergaul dengan teman-teman yang orang bilang circle-nya yang positif, membahas hal-hal yang positif. Bukan membahas hal-hal yang ya tanda petik yang kurang positif gitu. Betul, dok. Itu penting sekali untuk kesehatan mental juga. Ya, yang terakhir berkaitan dengan kita juga jangan sungkan. Kalau di kantor berbicara, curhat dengan teman-teman sekerja masalah-masalah kesehatan mental. Karena biasanya kita malu.
Betul, dokter. membahas tentang oh ini gangguan jiwa punya ranah nih. Iya. Kita mau bahas dengan teman-teman nggak bisa, kita malu, kita merasa itu satu aib. Tapi kalau kita mau bercerita, itu membuka, selain kita juga jadi curhat, kita bisa lega, kita membuka wawasan juga teman-teman sehingga tidak memberikan stigma terhadap mereka yang gangguan kesehatan mental. Malah lebih bagus bisa terjadi deteksi dini dan bisa langsung datang berkonsultasi ketika ada gejala-gejala awal seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Nah dokter, ini bagaimana cara mencegah dan mengatasi masalah kesehatan mental di tempat kerja, dokter? Oke, kalau mengatasi di tempat kerja sebenarnya agak-agak mirip dengan yang pertanyaan barusan ya, tetapi khusus kita sebagai karyawan, pertama-tama kita harus mengenali dulu kemampuan kita, batas-batas kemampuan diri kita. Misalnya satu tugas ya, contohnya kita dalam satu hari kita bisa menyelesaikan tugas itu berapa banyak. Contoh, saya bisa satu hari itu melayani 30 pasien. Kita harus cari tahu, saya mampunya 30 atau bisa lebih dari itu. Kalau lebih saya sudah tidak mampu ya, berarti batas 30. Dan itu kita harus komunikasikan dengan misalnya atasan. Saya bisa satu hari hanya 30 pasien. Jadi kita sudah mencari tahu kemampuan diri kita sendiri. Supaya jangan kita paksa berlebihan, nanti kita yang bermasalah kemudian ya. Kemudian kita juga bisa menetapkan jam. Saya bisanya jam sekian sampai jam sekian. Karena kalau sudah di atas jam sekian, misalnya dalam sehari saya sudah di atas 5 jam, saya sudah capek sekali, sudah penat, ya. Itu jangan dipaksa. Jadi kita harus menentukan juga menilai diri kita sendiri. Sesuai kemampuan kita sendiri ya. Yang kemudian kita tidak ada salahnya kita menyisihkan waktu juga ya. Menyisakan waktu untuk istilahnya kita bisa olahraga, bisa seni, bisa jalan-jalan dengan keluarga atau dengan teman, harus ada waktu itu. Jadi jangan dikerja terus akhirnya membuat kita jadi kelelahan berpikir, kelelahan emosi dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita meditasi. Meditasi itu membuat kita rileks ya. Rileks, pikiran kita jadi rileks sehingga kita bisa melakukan aktivitas berikutnya dengan lebih baik lagi kalau kita habis melakukan meditasi ya. Yang berikut kita bisa dengan selalu bekerja menciptakan suasana kerja yang nyaman. Ya. Nyaman mulai dari suasananya, ruangannya, termasuk dari meja yang rapi, berkas yang kita bisa susun teratur sehingga ketika kita butuh dia bisa kita dapat dengan cepat. Itu hal-hal yang kecil yang membuat kita sebenarnya menjadi lebih nyaman bekerja dan lebih betah. Itu saya rasa yang bisa kita perhatikan selama di perkantoran untuk menghindari atau mencegah stres yang berlebihan. Baik, terima kasih Dokter Dickson. Tidak terasa ya, kita sudah sampai ke penghujung dokter. Membahas tentang kesehatan mental memang agak sedikit ini dokter ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengalami kesehatan mental ini dokter. Baik, terima kasih Dokter Dickson sudah hadir di Jendela Sehat Kartini. Mungkin bisa kembali yang ketiga kali dokter. Silakan. Baik, terima kasih sahabat Kartini sudah stay dari awal sampai akhir. Semoga informasi kesehatan bisa tersampaikan ke teman-teman yang lain. Mohon bantu untuk di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya sehingga informasi kesehatan ini tersampaikan ke teman-teman yang lain. Dokter, mungkin di akhir dokter closing statement dari dokter untuk sahabat Kartini, dok. Baik, sahabat Kartini di rumah, supaya kita tetap memperhatikan keseimbangan antara kerja di kantor dan kerja atau tugas-tugas kita dalam kehidupan kita di rumah. Harus ada pemisahan yang jelas. Terima kasih. Itu dokter ya. Baik, closing statement yang singkat tapi memang bermakna sekali untuk kesehatan mental sendiri. Saya Nita Junita pamit undur diri. Salam sehat Rumah Sakit Kartini, bersama menuju sehat.